Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang kinetika kimia. Berikut adalah e-book yang saya gunakan. Seperti biasanya, saya menggunakan bukunya Raymond Chang, edisi ke-13, yang berjudul Chemistry. Capaian pembelajaran pada materi kinetika kimia adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian dan cakupan kajian kinetika kimia, khususnya perbedaannya dengan termodinamika kimia. Yang kedua, mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian laju reaksi rata-rata, laju reaksi sesaat, konstanta laju reaksi, order reaksi, dan waktu paruh. Yang keempat, mampu memahami hukum dan persamaan laju. Dan yang kelima, mampu melakukan perhitungan kinetika kimia sederhana, order 0, 1, dan 2, atau satu reaktan, baik perhitungan laju reaksi, konstanta laju reaksi, order reaksi, waktu paruh, maupun konsentrasi reaktan dan produk. Oke, kinetika kimia. Definisi dari kinetika kimia merupakan ilmu yang mempelajari laju reaksi atau seberapa cepat proses reaksi berlangsung dalam waktu tertentu. Kinetika kimia menjelaskan hubungan antara perubahan konsentrasi reaktan atau produk dengan waktu, molar per second. Nah, kalau kita dulu di SMA mempelajari di bidang fisika bahwa definisi kecepatan sendiri adalah jarak yang ditempuh setiap waktu. Nah, pada bidang kimia di sini, kecepatan artinya adalah perubahan konsentrasi reaktan maupun produk terhadap waktu dengan satuan meter per second. Nah, apa sih yang membedakan antara kinetika kimia dan termodinamika kimia? Jadi kinetika kimia itu mempelajari tentang laju reaksi kimia, sedangkan termodinamika terkait dengan arah reaksi kimia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa saja? Yang pertama, ada konsentrasi. Nah, molekul-molekul itu harus saling bertumbukan agar dapat bereaksi. Nah, semakin banyak molekul yang terlibat, kemungkinan terjadinya tumbukan semakin besar. Lalu reaksi terjadi lebih cepat. Sehingga laju akan sebanding dengan frekuensi tumbukan dan akan sebanding juga dengan konsentrasi. Nah, berikutnya ada wujud fisik. Jadi molekul-molekul harus bercampur agar bereaksi. Frekuensi tumbukan antar molekul bergantung pada wujud fisik reaktan. Semakin besar luas permukaan per satuan volume reaktan, maka semakin banyak kontak yang terjadi dan reaksi akan makin cepat. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi, konsentrasi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi berikutnya adalah temperatur atau suhu. Nah, molekul-molekul itu harus bertumbukan dengan energi yang cukup agar bisa bereaksi. Semakin tinggi temperatur, maka akan lebih banyak tumbukan yang terjadi per satuan waktu karena meningkatkan energi tumbukan. Sehingga laju akan sebanding dengan besarnya energi tumbukan dan juga sebanding dengan temperatur. Faktor berikutnya adalah pengadukan atau mekanik, yang mana akan mempermudah peristiwa tumbukan antar molekul sehingga reaksi lebih mudah terjadi. Lalu ada cahaya maupun bentuk energi lainnya yang akan memudahkan tercapainya energi pengaktifan untuk terjadinya reaksi. Lalu ada katalis. Adanya suatu zat yang ketika berinteraksi dengan reaktan akan memberikan jalur baru yang energi pengaktifasinya akan lebih rendah dari semula, sehingga reaksi akan berjalan lebih cepat. Kinetika kimia. Nah, persamaan kimia seperti ada di slide, yakni ada reaktan dan juga ada produk. Sisi kiri adalah reaktan dan sisi kanan adalah produk. Nah, pada gambar berikut ini menggambarkan tentang kinetika kimia. Yang mana pada
pada suatu reaksi, semakin lama reaksi itu terjadi, maka pembentukan produk akan semakin banyak. Namun sebaliknya, jumlah atau konsentrasi reaktan itu akan berkurang. Nah, di sini disebutkan bahwa A tadi adalah reaktan dan B adalah produk. Semakin lama waktu reaksinya, maka akan terjadi penurunan jumlah molekul A atau jumlah molekul reaktannya dan terjadinya peningkatan jumlah molekul B atau yang disebut dengan produk terhadap waktu. Oke, berikutnya adalah laju reaksi. Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaktan atau produk per satuan waktu. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau reaktan, atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Nah, jika kita lihat di sini, maka laju reaksi terhadap reaksi ini bertanda negatif. Karena apa? Karena reaksi di sini mengalami penurunan konsentrasi, sehingga nanti nilainya minus. Di depannya perlu dikalikan dengan angka minus untuk mendapatkan nilai positif. Lalu, untuk produknya, lajunya dapat dihitung dengan delta konsentrasi B dikurangi delta T. Gitu. Ini contoh lainnya. Jadi ada suatu reaksi, di sini jumlah 3, kita anggap 3A, begitu ya, kemudian dihasilkan produk B. Nah, persamaan di atas dapat diartikan 3 mol berkurang untuk setiap mol B yang terbentuk. Atau, laju berkurangnya A adalah 3 kali lebih cepat dibandingkan terbentuknya B. Sehingga, laju reaksi tersebut dapat dihitung dengan cara negatif sepertiga delta D dikurangi 3 delta T atau sama dengan delta B, konsentrasi B dikurangi delta T. Nah, secara umum untuk reaksi A, sejumlah A kecil, ditambah reaksi B yang menghasilkan produk C dan D, ini contoh reaksinya, ada senyawa bromin dengan asam format. Di sini ada bromin dalam bentuk aqueous, kemudian direaksikan dengan asam format, dihasilkan produk 2 ion bromin dan juga 2 ion H+, dan juga karbon dioksida. Nah, bisa kita lihat di sini bentuk grafiknya, yang mana molekul A atau molekul pereaksi mengalami penurunan jumlah molekulnya terhadap waktu sehingga bentuk grafiknya menurun, sedangkan molekul B yang merupakan produk mengalami peningkatan di sini seiring berjalannya waktu. Nah, ini contoh reaksinya ya, yang mana dari kiri ke kanan terjadi penurunan konsentrasi bromin seiring berjalannya waktu reaksi yang ditandai dengan penurunan intensitas warna. Awalnya berwarna orange pekat, kemudian jadi orange, kemudian jadi kuning, dan nanti warnanya pudar sampai tidak berwarna. Seperti itu. Nah, jika larutan ini dianalisis menggunakan spektrofotometer UV vis, maka akan muncul spektrum seperti ini. Nah, ini adalah spektrum serapan dari bromin versus atau terhadap panjang gelombang. Nah, di sini panjang gelombang UV yang digunakan 300 sampai 600 dengan lambda maksimum atau panjang gelombang maksimum yang digunakan 393 nanometer. Nah, jika kita lihat di sini, pada saat T1 atau pada saat
reaksi awal itu serapannya bromin tinggi, absorbensinya tinggi. Kemudian pada T kedua atau waktu reaksi berikutnya, kedua, terjadi penurunan intensitas hingga T3. Jadi di sini penurunan konsentrasi ditandai dengan penurunan spektrum, penurunan serapan dari spektrum bromin. Laju reaksi rata-rata menyatakan perubahan konsentrasi dalam selang waktu tertentu. Sedangkan laju sesaat adalah laju reaksi pada waktu tertentu. Nah, untuk laju reaksi rata-rata itu bisa dihitung dengan negatif delta konsentrasi bromin atau reaksi di sini dibagi delta T atau selisih waktu. Jadi untuk delta bromin di sini dihitung dari delta dari konsentrasi bromin akhir dikurangi konsentrasi bromin awal dibagi dengan waktu akhir dibagi waktu awal. Selisihnya berapa? Ini adalah tabel yang menunjukkan waktu terhadap konsentrasi di sini dan juga laju. Nah, laju yang diketahui di sini adalah laju sesaat dan berikutnya adalah konstanta laju. Nah, laju reaksi. Jadi dari tabel tadi kita mencoba menghitung berapa laju rata-ratanya. Nah, jadi di sini kita menghitung perubahan atau laju rata-rata ketika bromin di konsentrasi 0,0101 di waktu 50 detik reaksi dan dikurangi 0,0120 atau konsentrasi bromin di awal, sehingga ketemu laju rata-ratanya 3,8 kali 10 pangkat 5 meter per second. Nah, jika kita menghitung pada interval 100 detik berikutnya, maka kita lihat kembali berapa konsentrasi bromin pada detik ke 100, kemudian dikurangi konsentrasi bromin pada detik ke 0, dibagi delta T-nya, karena T-nya 100, T2-nya 100, dan T0-nya adalah 0, sehingga selisihnya adalah 100, maka ketemu laju reaksi rata-ratanya 3,54 kali 10 pangkat min 5 meter per second. Nah, berikut adalah grafik dari reaksi bromin tadi terhadap asam format. Nah, di sini ada kecepatan reaksi atau laju reaksi pada 100 detik, 200 detik, dan 300 detik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semakin lama waktu reaksi, maka konsentrasi bromin mengalami penurunan dan laju reaksinya pun juga mengalami penurunan. Nah, ini adalah grafik yang menghubungkan antara konsentrasi bromin dengan laju. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa laju reaksi itu setara atau berbanding lurus dengan konsentrasi bromin. Sehingga semakin tinggi konsentrasi brominnya, maka akan semakin tinggi juga laju reaksinya. Dan di sini semakin rendah konsentrasi brominnya, lajunya pun juga menurun. Berikutnya adalah konstanta reaksi. Nah, jadi K ini adalah konstanta reaksi yang mana merupakan dapat dicari dengan laju reaksi dibagi dengan konsentrasi dari suatu reaktan. Nah, konstanta ini itu secara proporsional itu menghubungkan antara laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Nah, ini kita bisa mengambil salah satu contoh
Ketika laju reaksinya 3,52 kali 10 pangkat 5 molar per second, dan konsentrasi brominnya 0,0101 molar, berapa konstantanya? Nah, tinggal kita bagi saja antara laju reaksi dibagi konsentrasi, maka akan ketemu di sini konstanta reaksinya 3,49 kali 10 pangkat min 3 per second. Nah, ini contoh lainnya ada dekomposisi hidrogen peroksida. Dekomposisi atau proses penguraian hidrogen peroksida dari yang awalnya 2H2O2 dalam bentuk aqueous, kemudian dia terdekomposisi menjadi 2H2O dalam bentuk liquid dan O2 dalam bentuk gas. Dengan persamaan gas idealnya, PV sama dengan N kalikan R dikalikan T. Lalu, jika kita turunkan rumusnya, N per V itu kan sama dengan konsentrasi ya, sama dengan rumusnya molar. Sehingga bisa kita lambangkan dan konsentrasi O2 dikalikan R dan dikalikan T. Kemudian kita tetap ulang lagi rumusnya, sehingga bisa dicari konsentrasi O2 melalui rumus 1 dibagi R dikalikan T dikalikan P. Yang mana untuk laju reaksi berikutnya, yang biasanya kita menggunakan rumus delta dari konsentrasi O2 dibagi delta T bisa dicari dengan 1 dibagi R dikalikan T dikalikan delta P per delta T. Gitu. Nah, ini adalah contoh grafiknya hubungan antara waktu dan juga tekanan. Nah, ternyata di sini hubungan antara waktu itu sebanding dengan tekanan. Intinya semakin lama waktu reaksinya, maka tekanannya juga akan semakin besar. Berikutnya ada laju reaksi dan stoikiometri. Di sini ada suatu molekul A sejumlah 2, yang mana molekul ini kemudian menghasilkan produk berupa molekul B. Sehingga laju reaksinya bisa dihitung dengan 1/2 dikalikan delta konsentrasi senyawa A dibagi delta T. Atau untuk laju reaksi molekul B bisa dicari dengan delta konsentrasi B dibagi delta T. Nah, secara umum untuk reaksi kimia itu bisa ditulis seperti ini. A ditambah B menghasilkan produk C dan D. Nah, untuk A kecil, B kecil, C kecil, dan D kecil ini merupakan menunjukkan suatu koefisiennya. Sehingga laju reaksinya dapat dicari dengan 1/A atau per koefisien ataupun per jumlah molekulnya dibagi delta A dibagi delta T dan berikutnya. Berikut ada contoh soal, nanti bisa dipelajari sendiri oleh mahasiswa untuk mendalami bagaimana cara mengekspresikan suatu laju reaksi, bagaimana cara menulis laju reaksi, dan untuk mengetahui bagaimana sih cara menentukan laju reaksi produk, bagaimana cara menentukan laju reaksi suatu reaktan atau reaksi, bisa melalui dengan mengerjakan contoh soal berikut. Lalu ada hukum laju reaksi. Jadi hukum laju reaksi ini menyatakan hubungan laju reaksi terhadap konstanta laju dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan. Hukum laju ini memungkinkan kita menghitung laju reaksi dari konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Hukum laju juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi reaktan pada setiap saat selama reaksi berlangsung. Nah, tadi di slide sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang K ya, K itu adalah konstanta reaksi. Nah, misalkan ada reaksi dengan persamaan berikut. Maka untuk menghitung
Laju reaksinya bisa dicari dengan K, konstanta reaksi, dikalikan konsentrasi A, dipangkatkan X, dan juga dikalikan konsentrasi D, dan dipangkatkan Y. Ini ada contoh hukum laju reaksi, di mana ada suatu F2 dalam bentuk gas, fluor dalam bentuk gas, direaksikan dengan 2 ClO2 dalam bentuk gas, lalu menghasilkan produk 2 FClO2 dalam bentuk gas. Sehingga laju reaksinya dapat dicari dengan cara K dikalikan F2 dikalikan konsentrasi F2 lalu dikalikan konsentrasi ClO2 gitu. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Jadi tabel di sini menunjukkan konsentrasi gas fluornya, kemudian konsentrasi gas klorinnya, dan laju reaksi sesaatnya. Oke, jadi pada contoh reaksi ini, untuk menghitung suatu konstanta reaksinya bisa dicari dengan rate atau laju reaksi dibagi dengan pereaksinya. Ada F2 dan ClO2. Di sini rate-nya kita pilih salah satu, yakni 1,2 dikalikan 10 pangkat min 3, dibagi konsentrasi F-nya 0,10, dikalikan konsentrasi ClO2-nya 0,010. Maka ketemu di sini konstanta reaksinya sebesar 1,2 per molar second. Berikutnya adalah konstanta reaksi yang mana pereaksi salah satunya itu berpangkatkan 2. Oke, jadi bagaimana maksudnya konsentrasi senyawa berpangkatkan 2? Oke, kita pelajari di sini. Untuk reaksi yang terjadi pada senyawa A itu disebut sebagai orde 1, orde pertama. Karena dia pangkatnya 1. Kemudian pada senyawa B itu disebut orde kedua. Sehingga berpangkatkan 2. Nah, keseluruhan reaksi ini itu memiliki 3 orde. Oke. Kita asumsikan di sini bahwa konsentrasi A, senyawa A sebesar 1 molar, B 1 molar. Nah, hukum laju reaksi kan menjelaskan ke kita bahwa jika kita memiliki konsentrasi A 2 kali lipat dari 1 ke 2 pada keadaan konstan, maka reaksinya pun atau laju reaksinya pun juga akan berjalan 2 kali lipat. Gitu. Contohnya di sini ketika A-nya 1 molar, kita bisa mencari laju reaksinya K dikalikan 1 molar, kemudian B 1 molar dipangkatkan kuadrat. Sehingga laju reaksinya K sama dengan 1 K M pangkat 3. Nah, ketika A konsentrasinya itu 2 molar, maka untuk laju reaksinya K dikalikan 2, dikalikan 1 dipangkatkan 2, maka K sama dengan 2 molar. Sehingga laju reaksi kedua ini sama dengan 2 kali laju reaksi pertama. Nah, di awal tadi kan kita sudah mempelajari ya, bahwa kita ada senyawa A yang berupa suatu reaksi, kemudian dalam selang waktu tertentu dihasilkan suatu produk. Produknya disebut produk B. Nah, bahwa pada saat keadaan konstan, itu konsentrasi A-nya itu meningkat 2 kali lipat dari 1 ke 2, maka besar laju reaksi kedua itu sebesar 2 kali laju reaksi yang pertama. Nah, intinya seperti itu ya.
Nah, di sisi lain, jika kita memiliki senyawa B yang mana konsentrasinya meningkat 2 kali lipat dari 1 molar ke 2 molar pada saat konsentrasi A itu konstan, tetap 1 molar, maka laju reaksinya akan meningkat sebanyak 4 kali lipat karena ada tambahan pangkat 2 di situ. Contohnya bagaimana? Nah, ini misalkan konsentrasi B itu awalnya 1 molar. Maka laju reaksinya bisa dicari dengan K dikalikan 1 molar dari A dikalikan 1 molar dari B. Lalu K dapat dicari dengan K dikalikan 1 M pangkat 3. Nah, ketika senyawa B ini memiliki konsentrasi sebesar 2 molar, maka laju reaksi kedua dapat dicari dan menghitung K dikalikan 1 molar konsentrasi A dikalikan 2 molar pangkat 2 dari konsentrasi senyawa B. Sehingga ketemu K sama dengan 4 molar pangkat 3. Sehingga di sini laju reaksi keduanya sebesar 4 kali lipat laju reaksi pertama. Gitu. Nah, pada reaksi tertentu ketika X-nya itu sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1 atau pangkatnya A itu 0 dan Y-nya sama dengan 1, maka hukum reaksi berlaku seperti ini. Laju reaksi dapat dicari dengan K dikalikan konsentrasi B, karena kalau suatu angka dipangkatkan 0 kan hasilnya 1. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang reaksi orde pertama. Jadi, reaksi orde pertama itu merupakan reaksi yang lajunya bergantung pada konsentrasi reaktan pada pangkat pertama. Nah, ini contohnya. Ada suatu reaksi yang disebut A, senyawa A, yang mana dia bereaksi kemudian dihasilkan satu produk. Maka laju reaksi untuk senyawa A ini dapat dicari dengan negatif delta A dibagi delta T. Dan kita juga bisa mencari bahwa laju reaksinya bisa dicari dengan K, konstanta reaksi dikalikan A, konsentrasi A-nya. Untuk mendapatkan nilai K, kita bisa menghitung K sama dengan laju reaksi dibagi dengan konsentrasi A. Sehingga nanti satuannya akan diperoleh 1 per second atau S pangkat min 1. Jadi dipahami di sini, pada saat reaksi orde pertama itu satuan K konstantanya sebesar 1 per second atau S pangkat 1. Oke, dengan mengkombinasikan dua persamaan sebelumnya, maka kita bisa memperoleh negatif delta konsentrasi A dibagi delta T sama dengan K dikalikan konsentrasi A. Nah, jika menggunakan kalkulus, kita bisa memperoleh ini. Ln konsentrasi A pada T tertentu dibagi konsentrasi A pada waktu ke 0, sama dengan negatif K dikalikan T. Oke, ini jika diturunkan rumusnya, maka bisa ditulis seperti ini. Nah, berikutnya angka-angka ini akan digunakan untuk menyusun suatu grafik. Nah, ini adalah contoh grafik untuk reaksi orde pertama, yang mana konsentrasi A dan T ini berbanding terbalik ya. Jika penambahan waktu atau semakin lama reaksi berjalan, maka akan terjadi penurunan konsentrasi senyawa A. Lalu berikutnya ada reaksi orde kedua. Jadi reaksi orde 2 ini adalah reaksi yang lajunya bergantung pada konsentrasi satu reaktan dipangkatkan 2, atau pada konsentrasi 2 reaktan yang berbeda reaktan masing-masing dipangkatkan 1. Contohnya di sini ada suatu senyawa A yang bereaksi dan dihasilkan produk, maka laju reaksinya bisa dicari dengan rumus negatif delta A dibagi delta T. K-nya. Lalu untuk laju reaksi bisa dicari dengan K dikalikan konsentrasi A dipangkatkan 2.
Nah, untuk laju reaksinya sendiri, untuk konstanta reaksinya sendiri itu bisa dicari dengan membagi laju reaksi dengan konsentrasi A dipangkatkan 2. Sehingga satuannya nanti untuk konstanta reaksinya adalah 1 per molar per second. Oke, jadi dari sini sudah terlihat ya, antara reaksi orde 1 dan orde 2 terdapat perbedaan satuan konstanta reaksi di sini. Ini adalah grafiknya dari reaksi orde 2. Nah, ini juga contoh ya dari reaksi orde 2. Jika ada suatu reaksi senyawa A direaksikan dengan senyawa B, kemudian dihasilkan produk, maka laju reaksinya bisa dicari dengan K, konstanta dikalikan konsentrasi A dan dikalikan dengan konsentrasi B. Nah, lalu bisa diturunkan dengan rumus seperti ini. Oke, jadi ini ada tetapan laju. Tetapan laju untuk masing-masing order reaksi itu berbeda-beda. Jadi jika order reaksi totalnya itu 0, maka satuan K-nya adalah mol per liter kalikan second, kalikan waktu. Nah, untuk order reaksi total 1, itu satuan K-nya adalah second pangkat 1. Untuk order reaksi 2, maka satuannya adalah liter dibagi mol per second. Untuk order reaksi total 3, maka satuan K-nya adalah L kuadrat per mol pangkat 2 kali second. Gitu. Berikutnya adalah waktu paruh. Jadi waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan agar konsentrasi suatu reaktan turun menjadi setengah konsentrasi awalnya. Nah, ini bisa dicari dengan rumus T sama dengan 1 per K ln konsentrasi A pada waktu awal pada waktu 0 dan konsentrasi dibagi konsentrasi A pada waktu tertentu, konsentrasi AT. Nah, ini kemudian diturunkan sehingga ketemu untuk menghitung waktu paruh sama dengan 1 per K ln 2 sama dengan 0,693 per K. Tuh. Nah, jadi ini adalah contoh grafik ya. Contoh grafik dari penghitungan waktu paruh. Nah, untuk waktu paruhnya sendiri itu bisa dicari dengan 1 per K ln 2 atau sama dengan 0,693 dibagi dengan K. Ini, jadi mau dipahami. Nah, jadi waktu paruh tadi saya ulangi untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan konsentrasi sejumlah separuh dari jumlah awalnya. Jadi misalkan pada saat awal atau pada saat T itu sama dengan 0, senyawa ini jumlahnya 16. Nah, kita diminta menghitung berapa T paruhnya, berarti waktu yang diperlukan saat jumlah molekul A ini tinggal 18 molekul. Nah, bisa dicari dengan ini. T setengah sama dengan 0,693 dibagi K. Itu mudahnya. Oke, waktu paruh untuk reaksi orde pertama itu adalah tetap dan tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Nah, hal ini itu diperoleh dari hukum laju terintegrasi sehingga bisa kita lihat langsung di bawah ini ya. Untuk reaksi orde pertama itu waktu paruhnya bisa dicari dengan menghitung ln 2 dibagi K atau sama dengan 0,683 dibagi K. Sedangkan untuk reaksi orde kedua itu bisa dicari dengan T setengah sama dengan 1 dibagi konstanta reaksi dikalikan konsentrasi A pada waktu ke-0. Nah, untuk reaksi pada orde ke-0 itu bisa dicari dengan konsentrasi A pada waktu ke-0 dibagi dengan 2K. Gitu. Ya, sekian materi kinetika kimia. Pada video ini, saya harap mahasiswa bisa menambah ilmunya secara mandiri dengan membaca e-book yang sudah saya share. Bisa dicoba beberapa soal yang ada di e-book untuk latihan.
Semoga lancar nanti ujian akhir semesternya. Terima kasih. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.